Sip. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustadz Yudi Guntara di pelajaran seni rupa. Ustadz, minggu lalu mohon maaf karena Ustadz harus pelatihan coding dan kecerdasan artifisial, jadi Ustadz harus izin minggu kemarin. Nah, minggu ini karena setelah pelatihan Ustadz akan mengaplikasikan ilmu yang Ustadz dapat minggu kemarin. Jadi hari ini kita akan belajar berpikir komputasional dalam membuat motif geometris. Oke, sebelumnya seperti biasa silahkan yang biasa memimpin doa, silahkan ke depan pimpin doa. Siapa? Alfat atau Revo? Di depan, Vo. Ayo, salam dulu terus doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, terima kasih Revo, silakan duduk kembali. Kemudian kita akan masuk ke salah satu materi. Pertama, Ustadz akan bertanya. Di sini ada yang hidupnya nggak pernah kena masalah? Ada yang pernah hidupnya nggak kena masalah? Pasti kalian pernah merasakan masalah ya? Atau menghadapi masalah. Nah, ketika menghadapi masalah itu, Ustadz pengen tahu langkah-langkah apa aja sih yang kalian lakukan ketika bertemu dengan masalah. Nah, langkah-langkah tersebut silahkan tulis di sticky notes ini. Kalau sudah, silahkan tempel di ke depan. Waktunya 2 menit. Oke, dipikirin dulu. Ustadz bagikan. Pindahin. Kalau tempel. Silahkan tulis di sticky notes yang Ustadz sudah berikan. Langkah apa saja jika kalian menghadapi masalah. Kalau sudah, silahkan tempel di depan di papan tulis bagian kanan. Jika sudah, silahkan tempel di depan di papan tulis bagian sebelah kanan. Nanti akan Ustadz coba bacakan satu persatu. Silakan di sebelah kanan ya, yang tidak kena proyektor. Yang sudah boleh duduk kembali. Oke, kita lihat jawaban kalian
Ada yang menjawab ketika bertemu dengan masalah, dia akan menyelesaikan masalah dengan cara membagi masalah agar efisien untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, ini cukup cerdas ya jawabannya. Karena ketika kita menghadapi masalah yang besar, lebih baik kita bagi masalah besar itu ke beberapa bagian. Misalnya, ketika kalian bangun terlambat, harus datang jam 7 pagi ke sekolah, tapi kalian bangun setengah 7 pagi. Kira-kira ada nggak hal yang bisa kalian lewati agar tetap datang tepat waktu? Kalian bangun setengah 7 pagi, tapi harus nyampe sekolah jam 7 pagi. Kira-kira hal apa yang kalian lakukan agar bisa tetap datang tepat waktu? Apakah melewatkan sarapan pagi? Apakah melewatkan mandi? Atau bahkan biasanya naik mobil jadi naik motor? Nah, itu salah satu contoh membagi masalah menjadi masalah yang lebih kecil. Oke, sampai sini paham ya? Kemudian selanjutnya ada yang menjawab berdoa, pantang menyerah dan optimis. Siapakah itu yang menjawab? Ya, itu adalah sikap ya. Sikap bukan langkah-langkah. Ketika menghadapi masalah, memang harus berdoa dulu agar dimudahkan oleh Tuhan, agar masalahnya tidak mengganggu pikiran dan tetap tenang. Kemudian pantang menyerah dan optimis. Nah, ini nilai-nilai atau sikap yang memang harus ada setiap hari, tidak hanya ketika ada masalah. Oke, sebagai sampel saja itu. Kemudian kita lanjut ke materinya. Nah, ada yang tahu atau pernah dengar berpikir komputasional itu apa? Ada yang tahu atau ada yang bisa mau jawab? Atau Ustadz mau tunjuk? Oke, Adit silakan Adit. Apa berpikir komputasional Adit? Berpikir secara efisien. Secara efisien, oke, bagus. Ada yang bisa menambahkan atau melengkapi berpikir komputasional dari sisi sebelah sini? Evo, Eno, Abian? Berpikir seperti komputer, oke. Memang komputer punya pikiran, Abian? Bagaimana itu cara berpikirnya? Yang Abian tahu, cara berpikir komputer itu seperti apa? Ada yang mau bantu? Alfat, Azam? Adit lagi? Adit, ayo lebih serius Adit. Yes, sir. Apa? Mau nambahin apa? Sudah cukup? Oke, Ustaz jelaskan. Berpikir komputasional itu adalah cara berpikir seperti komputer yang sistematis dan logis. Ada yang paham sistematis itu apa? Sistematis. Mengerjakan sesuatu itu harus sistematis. Berarti harus sistematis? Sistematis. Ya, harus apa? Sistematis itu apa? Pikir. Berurutan. Nggak bisa lompat dari satu hal ke hal yang lain. Misalnya kalian sholat. Boleh nggak sholat wudhunya belakangan? Nah, itu nggak sistematis. Tidak berurutan. Kemudian harus logis, masuk akal. Kira-kira kalau kalian sholat di pinggir jurang, masuk akal nggak? Enggak kan? Karena berbahaya. Nah, itu adalah cara berpikir komputasional. Cara ini digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan efisien. Dengan cara tadi, sistematis dan logis. Oke, pertanyaan selanjutnya, atau materi selanjutnya. Nah, apa saja pilar atau komponen yang ada di berpikir komputasional? Ada 4. Yang pertama, pemecahan masalah. Atau bahasa lainnya dekomposisi. Kemudian yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Dan terakhir, perancangan algoritma. Nah, ini pasti ada di berpikir komputasional.
empat elemen ini, empat pilar ini. Nah, kita bahas satu-satu dan kita kaitkan ke dalam pembuatan motif pola geometris. Sebelumnya Ustadz akan kasih lembar kerja, silahkan ditulis nama dan kelasnya. Kemudian jika dari materi yang Ustadz tampilkan ada pertanyaan yang bisa dijawab, langsung dijawab ya. Sekali lagi, jika ada pertanyaan yang bisa langsung dijawab, silakan langsung dijawab dari materi yang Ustadz tampilkan. Oke, pertama kita akan belajar pilar pertama dari berpikir komputasional. Yang pertama itu adalah dekomposisi. Di awal Ustadz tadi sudah sampaikan, dekomposisi itu adalah membagi masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Tujuannya untuk apa? Agar terlihat masalahnya lebih kecil dan mudah diselesaikan. Nah, kaitannya dengan seni rupa atau membuat pola geometris adalah satu nih. Misalnya kalian diminta untuk membuat motif pola geometris. Kira-kira apa saja atau bagian-bagian apa saja yang perlu kalian ketahui dulu? Ada yang mau menjawab? Ketika ingin membuat motif pola geometris, apa saja yang harus kalian lakukan dan perlu dilakukan? Adit, contohnya satu, Dit. Contohnya, jadi kan kita ini kan mau menggambar pola geometris. Nah, yang dilakukan itu apa? Contohnya, harus ngapain dulu? Menggambar. Sebelum menggambar, mencari inspirasi dengan cara Melakukannya. melihat alam sekitar atau lingkungan sekitar. Terus kemudian, udah tahu belum motif geometris itu artinya apa? Belum tahu, berarti kita harus tahu dulu, mengerti definisi geometris. Nah, geometris itu adalah, atau pola geometris itu adalah bentuk desain atau susunan yang berfokus pada bentuk-bentuk geometris. Nah, bentuk-bentuk geometris itu apa? Ada titik, ada garis, baik lurus ataupun lengkung. Kemudian bentuk segi dua dimensi kayak persegi, persegi panjang. Kemudian bentuk tiga dimensi seperti kubus, balok maupun bola. Nah, itu disebut pola geometris. Oke, yang kedua, setelah tahu definisinya kita mau ngapain? Mencari referensi motif geometris. Kan kita belum pernah buat nih. Motifnya seperti apa kita belum tahu. Nah, kita cari referensi. Bisa dari buku. Kalau di buku ada di halaman 41, bisa di internet, di Google, atau kita pakai AI mengenerate pola geometris. Nah, setelah dapat referensi, kita lihat unsur-unsur apa saja yang ada di motif geometris. Nah, ternyata ada itu tadi, bentuk-bentuk yang Ustadz sampaikan sebelumnya. Ada segi empat, segitiga, lingkaran, kotak, bintang, dan masih banyak lagi yang bisa kalian lihat di lingkungan sekitar. Oke, dan seterusnya nih. Ini coba dilihat LKPD, ada nggak yang berkaitan dengan langkah-langkah di sini? Kalau ada silahkan ditulis dulu. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya dulu. Jika di LKPD ada pertanyaan terkait dekomposisi, silahkan dijawab dulu. Temu, Dit? Ya, tulis saja yang ada. Tulis saja yang ada sesuai paparan yang ada.
Saya kasih waktu 2 menit untuk menulis jawaban nomor 1 terkait dekomposisi. Ya, ya, lihat dari situ ada. Silahkan ditulis. Ya, apa, Evo? Ya, ditulis ini. Ya, ditulis dan dipahami ya. Jadi jika ada masalah lain, kalian bisa membagi masalahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Itu adalah pilar pertama dari berpikir komputasional. Karena Ustadz mengajarkan seni rupa, jadi Ustadz kaitkan dengan menggambar. Ayo Adit, ditulis. Syabian. Oke, 2 menit ya. Sekali lagi kata kuncinya adalah memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Atau disebut dekomposisi. Ini adalah salah satu pilar dari berpikir komputasional. Langsung tulis aja itu, berurutan kok. Udah Azam? Wah, Azam cepet nih. Gampang ya Azam ya? Alfat udah Alfat? Ya ditulis Alfat. Adit, oke, udah 3, dikit lagi. Oke, 1 menit lagi. Sudah kita ke ini apa dekomposisi? Memecah masalah menjadi bagian lebih kecil. Merupakan salah satu pilar dari berpikir. Oke, ini yang kedua. Yang kedua adalah pengenalan pola. Nah, untuk bisa menggambar motif pola geometris, coba kalian amati lingkungan sekitar, kira-kira benda apa saja yang memiliki pola geometris. Saya kasih contoh misalnya jam dinding. Itu memiliki pola atau bentuk-bentuk seperti lingkaran, setengah lingkaran, titik, angka, kemudian bentuk jarum, dan masih banyak lagi. Nah, berdasarkan LKPD kalian, coba kalian pilih 3 benda di lingkungan sekitar kalian yang memiliki unsur atau bentuk pola geometris. Silahkan ditulis lagi di LKPD-nya. Sebutkan saja 3 benda yang memiliki pola geometris di lingkungan sekitar. Sebutkan 3 benda
yang memiliki bentuk atau pola geometris di lingkungan sekitar. Oke, diisi sesuai kolom yang ada ya. Sudah Ustadz buatkan tabelnya agar mempermudah mengisinya. Sabar dong. Oke, di sini ada yang mau bertanya? Pengertian atau contoh dari pengenalan pola. Tadi kan yang pertama kita sudah membagi masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, dari bagian-bagian yang kecil itu kita bisa mendapatkan pola atau mengidentifikasi pola yang ada dalam suatu masalah atau data. Oke, sampai sini paham? Boleh disebutin Nabian, bendanya apa aja? Sementara baru papan tulis, Sabian, oke, 2 lagi. Eno, apa aja bendanya? Jam dinding, terus papan tulis, kemudian satu lagi AC. Alfat, bingkai foto, tutup botol, origami. Oke, agak out of the box. Azam, bendanya apa aja? Jam dinding, papan tulis, bingkai apa? Bingkai foto. Oke. Oke, udah semua 3 benda. Oke ya, sudah 3 benda, gampang ya. Selanjutnya, setelah kita paham atau pola yang ada dalam bentuk tersebut, kalian diminta untuk mengabstraksi atau fokus pada data yang penting atau dibutuhkan nanti ketika gambar motif. Nah, kalian sebutin semua tuh ciri-ciri, bentuk atau pola yang ada pada benda tersebut. Benda yang sudah kalian pilih tadi, 3 yang di awal. Nah, Ustadz kasih contoh. Contohnya pagar. Pagar itu punya bentuk runcing atau seperti segitiga di bagian atas. Kemudian bawahnya persegi panjang. Kemudian ada lagi jam dinding, itu ada garis lengkung dan titik. Tadi 3 benda sudah, terus pengenalan pola berarti semuanya ya. Tulis sebanyak-banyaknya yang bisa kalian tulis tentang pola yang ada. Ini udah kan yang tadi ya. Contohnya seperti ini. Kemudian yang terakhir itu abstraksi. Yang abstraksi kalian pilih 1 atau 2 saja bentuk atau pola yang ingin kalian gambar nanti di lembar kerja selanjutnya. Misalnya Azam, bendanya apa Azam? Yang keras suaranya? Papan tulis. Kemudian polanya apa aja yang ada? Sebanyak-banyaknya. Segi panjang, terus garis lurus, apalagi? Memiliki runcing di setiap ujungnya. Betul. Terus sudutnya siku-siku ya? Iya. Oke. Nah, sekarang abstraksinya, kira-kira mau pilih yang mana? Dari sekian banyak pola mau pilih pola apa? Jam dinding. Jam dinding. Yang bagian apa? Lingkarannya atau lingkarannya? Oke, tulis ya. Tulis di LKPD-nya. Ayo, Albian. Ini ditulis banyak-banyaknya. Pola-pola yang ada silakan ditulis banyak-banyaknya. Kemudian diabstraksi. Pilih 1 saja atau 2 saja yang akan jadi bahan gambar kalian nanti. Aman, Fo? Aman. Aman, oke.
Oke, selanjutnya kalau sudah kita buat algoritmanya atau langkah-langkah sistematisnya. Lihat contoh di depan. Nah, ini Ustadz sudah buat contoh langkah-langkah sistematisnya. Kemudian diaplikasikan menjadi gambar seperti ini. Misalnya nih, Ustadz milih garis lengkung. Motif utama Ustadz itu garis lengkung. Kemudian gambar motif utama atau garis lengkung yang dipilih di pojok kiri atas. Kemudian geser ke kanan, ada space kan ini sekitar 1 cm. Itu dibikin lagi gambar garis lengkung dan seterusnya sampai belakang. Nah, kalian silahkan bikin versi kalian sebebas mungkin, semudah mungkin, sekreatif mungkin, bikin langkah-langkahnya. Langkah-langkah algoritmanya di LKPD. Ada yang butuh kertas lagi? Untuk buat algoritmanya. Ini nanti untuk algoritmanya dan gambarnya ya. Jadi dibagi dua. Oh gitu. Silakan tulis algoritmanya dulu atau langkah-langkah sistematisnya. Jika sudah, nanti silahkan langsung menggambar. Oke, lagi tulis dulu algoritmanya. Algoritma apa itu? Yaitu langkah-langkah yang sistematis. Silahkan dibuat, dibayangkan dulu, kemudian ditulis, baru digambar. Nanti harus sama ya, algoritmanya sama bentuk gambarnya di akhir harus sama dan sesuai. Oke, jadi berurutan dari awal sampai akhir. Kalau algoritmanya sudah selesai, nanti kita ice breaking sebentar. Nanti yang kalah ice breaking akan mempresentasikan gambarnya di depan. Oke, semangat. Ditulis dulu algoritmanya, kalau selesai kasih tahu Ustadz, kita ice breaking sebentar. Nanti yang kalah, algoritmanya udah. Ditulis dulu algoritma kayak gitu tuh. Langkah-langkah untuk membuat gambarnya. Ya, dipindahin. Ditulis lagi. Ditulis lagi. Nanti gambarnya dibaliknya aja. Ini algoritmanya. Terus ini nanti gambarnya. Oke. Jadi kalau ada yang butuh kertas lagi boleh. Oh ya, Ustadz belum absen, sambil kalian buat algoritma, Ustadz absen dulu. Yang ada bilang hadir ya. Apa? Bikin ini dulu. Gambarnya nanti ya. Kita ice breaking dulu baru gambar. Oke, Ustadz absen dulu ya. Yang ada bilang hadir. Aditya Rahadian. Hadir? Iya. Hadir. Ental? Ental? Ental Abian? Hadir. Ada Erviano Ransi? Hadir. Ibnu Azam? Hadir.
Hadir. Mikael Kobus. Hadir. Kemana Mikael Kobus? Oke. Kampung. Pulang kampung. Oke. Muhammad Revolusi. Evo ada. Muhammad Yusuf Alfat. Hadir. Rezvan. Hadir. Kemana Rezvan? Di rumah. Terus pulang. Masih jet lag. Hmm. Oke. Izin berarti ya. Oke. Sudah algoritmanya? Belum. Oke, ditunggu lagi 3 menit bikin algoritma. Ditulis algoritmanya berurutan dan sistematis. Adit. 3 menit ya, Adit. Ini algoritma langkah-langkah sistematis. Nanti dari langkah-langkah itu kalian buat gambarnya. Nanti gambarnya di mana, Dit? Ya, Dit Zam. Di sini. Ya. Dilipat 2 aja ya, dilipat 2 aja ya. Agar gambarnya nggak terlalu besar. Kalau udah terlanjur besar, ya nggak apa-apa. Aman. Algoritmanya dibedain ya. Itu contoh doang. Jadi nanti disesuaikan sama gambar yang ingin kalian buat nanti algoritmanya. Yang di depan hanya contoh. Nah, Evo. Gambarnya di sini. Gambarnya. Ya nggak apa-apa. Di garis ya. Yang rapi, Vo. Gambarnya harus sesuai dengan algoritma yang dibuat. Ya, Zam ya. Iya, Zam. Udah. Algoritmanya udah? Udah, oke, kita ice breaking sebentar. Silakan. Sebelah kiri, sebelah sini dulu. Berdiri. Ayo, nanti di sebelah kanan Ustadz gantian. Yang terakhir keluar dia yang mempresentasikan gambarnya. Oke. Sini semuanya berdiri dulu semuanya. Lihat ke Ustadz sini, lihat ke belakang. Ayo Azam. Alfat, Adit, Eno. Oke, ini kan udah kebagi kelompok 2. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nanti yang paling banyak kalah. Nih, jadi setiap satu orang yang diduelkan nanti akan presentasi gambarnya. Oke. Hanya perwakilan 1 atau 2 orang dari kelompoknya. Jadi rulesnya atau peraturannya adalah Ustadz akan menyebutkan. Lihat ke Ustadz. Lihat ke Ustadz. Ayo Adit. Azam. Kalau Ustadz bilang, dengarkan, kalau Ustadz bilang sekat, tangan kalian begini, sekat. Oke. Kalau sakit, pegang perutnya. Kalau sikat, baru ambil pulpennya. Yang ada pulpennya berarti kalah, oke? Mau contoh dulu atau langsung main?
Contoh ya. Sekali lagi ini sekat, Sekat. sekat, Sakit. sakit perut, pegang perutnya kalau sakit. Kalau sikat, ambil pulpennya. Oke, contoh ya. Contoh atau langsung main? Contoh, oke. Sekat, sakit, sekat, sakit, sekat, sikat. Nah, itu yang menang. Masih contoh ya. Masih contoh, tenang aja. Siap. Fokus ya. Langsung mulai. Siap. Sakit. Sakit. Sekat. Sakit. Sekat. Sakit. Sekat. Sekat. Sikat. Yes. 1-0 untuk tim D. Selanjutnya. Selanjutnya. Ayo. Hoki itu tadi. Ayo. Siap ya. Di hoki lagi lengah. Sakit. Sikat. Azam 1 sama. Terakhir penentuan. Penentuan. Boleh kita, boleh. Penentuan. Susah deh pegangnya. Penentuan ya. Zam, biar kelihatan di kamera. Oke, siap. Sakit. Sekat. Sakit. Sekat. 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 Sakit. Sekat. Sakit. Sekat. Sekat. Sakit. Sakit. Belum. Sekat. Belum sekat. Ulang. Mundur. Sekat. 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 Sakit. Sekat. Sakit. Sekat. 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 Sakit. Sakit. Sikat. Dapat. 2-1. Nanti silakan pilih satu orang mempresentasikan gambarnya. Berarti sekarang silakan buat gambarnya. Silakan buat gambarnya kembali ke tempat duduknya masing-masing. Tetap gambar tapi nggak presentasi. Azam. Presentasi ya udah. Silakan buat gambarnya sesuai dengan algoritma yang sudah dibuat buat gambarnya. Mau gue biarin aja. Digambar waktunya 20 menit. Gambarnya hanya 20 menit. Tadi bilangnya gitu. Lagi lengahin dong, Gak. Oke, gambar 20 menit. 15 menit bahkan. Nanti karena kita luangkan waktu untuk yang presentasi. Silakan nanti ya dari kelompok sini satu orang mempresentasikan gambarnya. Dibuat gambarnya sesuai algoritma yang sudah dibuat tadi. Itu berurutan berarti ya. Kita sambil review. Jadi berpikir komputasional itu fungsinya untuk menyelesaikan masalah dengan sistematis dan logis. Ada 4 pilar. Yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan yang terakhir algoritma. Kita sudah belajar itu dan sekarang kita memproduksi sebuah gambar dari berpikir komputasional. Silahkan nanti pilih gambar yang paling menarik dan dipresentasikan. Kalau ada krayon boleh diwarnai agar lebih menarik. Bagus itu. Boleh ditambahin titik-titik atau garis apa lagi, atau diwarnain biar lebih
Menarik, nggak apa-apa. Yang penting itu unsur ini apa? Bentuk polanya apa? Yang Adit pilih? Oval. Oval. Dari benda apa? Daun. Galon. Oke. Daun. Oh, daun. Boleh. Galon. Boleh. Diterusin. Itu udah bagus. Oh ya, yang namanya motif itu pasti ada pengulangan. Jadi gambarnya nggak hanya satu. Ada gambar yang dibentuk ulang-ulang terus dan dapat diprediksi. Nah, itu disebut motif. Karena bagi kelompok ini nanti presentasi, nanti dari kelompok sini Ustadz minta buat kesimpulan. Silahkan pilih satu orang buat kesimpulan apa yang sudah dipelajari. Oke, 10 menit lagi waktu untuk menggambar. Ya udah sini. Atau Adit aja yang bagus gambarnya yang dipresentasikan. Iya. Setuju ya? Iya. Apa? Ya, boleh Azam ditambahin lagi bentuk-bentuk. Boleh titik, boleh garis-garis diagonal. Membahas apa ada yang aneh. Gambar ini. Adit bagusnya ada polanya. Tapi aku aja nggak tahu ini aku gambar apa. Oke, dihias atau ditambahkan lagi boleh biar lebih menarik. Oke, ada pola pengulangannya. Pilih bendanya tadi apa? No. Apa? Dari gambar ini bendanya apa? Papan tulis, berarti persegi panjang. Sama titik. Titiknya dari mana? Jam dinding. Kan boleh satu atau dua. Oh iya. Ya. Ini gambar apa ini? Betul. Botol. Oke, garis-garis miringnya dari Dari kertas. kertas. Boleh. Abian ini dari mana inspirasinya, dari benda apa? Benda bingkai. Bingkai. Terus yang dipakai pola apa? Bentuk apa? Persegi. Terus arsirnya hiasan aja? Atau ada pola tertentu yang diambil? Hiasan aja. Oke. Gak apa-apa, bagus. Azam. Inspirasinya apa nih, Azam? Dari Iya, dari bentuk apa? Dari benda apa?
Papan tulis. Terus itu yang silang-silang. Kenapa? Pola. Oke, pola silang-silang. Ya, kalau di papan tulis juga ada garis lurus, vertikal maupun horizontal. Tapi dibuat silang juga nggak apa-apa. Alfat, inspirasi dari mana Alfat? Dari bingkai. Dari benda apa? Bingkai foto. Berarti bentuk polanya yang dipilih Garis lurus. garis lurus sama persegi panjang. Oke. Adit mah nanti aja tanya ketika presentasi. Oke, Adit. Tapi Ustadz tertarik sama dua sih. Adit ataupun Evo. Yang lain oke, tapi yang menarik perhatian Ustadz Evo dan Adit. Oke, 5 menit lagi. 5 menit lagi. Nah, silakan. Kalau aku tahu aku terinspirasi dari apa? Bisa diceritakan nanti di depan. Siap. Oke. Langkahnya belum. Ini gimana? Contohin langkahnya. Udah bikin aja langkah-langkahnya. Ayo bisa. Tiga menit lagi. Silakan finishing yang perlu diselesaikan. Lupa dari mana? Algoritma itu seperti kalian buat prompt di AI. Jadi kalian membayangkan dulu, kemudian AI yang mengerjakan. Minggu depan kita pakai AI ya, coba ya. Tapi harus menulis promptnya dengan benar. Alfat, siap-siap kesimpulan ya. Apa saja yang didapat dari pembelajaran hari ini. Nanti LKPD-nya kalau sudah selesai dikumpulkan,
Adit udah selesai, Dit? Udah. Bikin algoritmanya. Ini Udah, algoritmanya udah. langkah-langkah. Ya. Oke. Evo udah, Vo. Silakan, Vo. Perwakilan kelompok B maju menceritakan. Jadi presentasinya itu menceritakan benda apa yang dipilih, kemudian pola apa yang diambil, dan kenapa gambar itu. Silakan. Ke depan berdiri. Boleh agak mendekat ke kamera, kasih lihat dulu ke kamera gambarnya. Kamera. Terbalik dong. Gambarnya di atas coba. Oh, begitu gambarnya. Oke. Oke. Oke, silakan Evo di depan. Presentasi sambil nunjukin gambarnya. Ya, presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara lebih keras, Vo. Di sini saya menemukan gambar botol Botol, berarti bendanya dari dari botol, oke. Kemudian tabung pola tabung. dan juga Kenapa gambar milih itu? Kenapa milih gambar ini? menurut saya ini lebih mudah. Oke, tapi hasilnya lumayan oke ya. Oke, beri tepuk tangan untuk Evo. Silakan Evo duduk. Adit, presentasinya harus wow, Adit. Kasih lihat dulu gambarnya ke kamera, boleh? Oke. Ya, silakan Adit. Diceritakan latar belakang dari gambarnya. Assalamualaikum dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dalam ide ini saat teringat ada jaring laba-laba di rumah saya. Jaring-jaring laba-laba, oke. Terus ada daun yang jatuh, Ah. tapi jaringnya tidak rusak karena kuat dan kokoh. Oh, jadi menggambarkan jaring dan daun ya? Ya, Pola yang dibentuk apa itu? Banyak garis lengkung berarti? ya ada garis miring yang bergelombang, ada Ah. persegi, ada lingkaran dari kecil ke terbesar, Oh ya, ada pola warna juga, ada yang hitam, ada yang putih. oke, keren sekali. Silahkan tepuk tangan lagi, tepuk tangan lagi untuk Adit. Silahkan Adit duduk. Terima kasih Adit. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silahkan dibuat kesimpulan oleh Alfat. Silakan Alfat ke depan buat kesimpulan apa saja yang sudah didapat dari pembelajaran hari ini, Alfat. Ya. Salam dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya lebih keras. Menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Ya, apa? Kesimpulannya, kita dapat membuat motif geometris menggunakan dengan cara berpikir komputasional. Oke. Kemudian Juga belajar untuk cara menyelesaikan masalah. ya. Belajar apa aja? 4 pilarnya hafal nggak? Alfat. Ya, pertama dekomposisi, kemudian Algoritma, dekomposisi, pengenalan pola, kemudian abstraksi, betul. Terakhir algoritma. Oke, tepuk tangan lagi untuk Alfat. Terima kasih Alfat. Oke, sudah sampai di akhir pembelajaran. Ustadz review lagi, kita sudah belajar berpikir komputasional. Ada 4 pilar utama, yaitu dekomposisi, kemudian pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan terakhir algoritma. Nah, cara berpikir komputasional ini tidak hanya untuk
menyelesaikan masalah, tapi bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ini kita buat motif pola geometris berdasarkan berpikir komputasional. Nah, Ustadz spill pembelajaran ke depan, insya Allah minggu depan kita belajar lagi lewat AI. Kita buat prompt, kita latihan, berarti latihan membuat prompt agar bisa mendapatkan gambar yang sesuai yang kita inginkan melalui prompt yang ada. Oke, cukup sekian. Untuk mengakhiri, silahkan pimpin doa lagi. Siapa yang memimpin doa? Akhir pembelajaran. Evo lagi? Bisa Evo? Oke, silakan Evo. Pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran. Walasa. Insana lafi khusrin illa allazina Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Evo. Baik, sudah di akhir pembelajaran. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi dan lebih manfaat lagi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.